Tapi kan dulu itu kita anggap bullying itu sesuatu yang normal ya. Hal yang normal. Hal yang normal ya. Biasa dia bisa jadi si lemah. Oke. Kan ada saya di SD saya dibully, di SMP saya dibully, di SMA saya dibully. Kok dibully terus sih? Sekarang parentingnya yang banyak kalau orang tuanya nggak ada ya ke handphone. Kemana? Iya sih. Ya kalau seandainya dia dapat dari role model dari sekolahnya misalnya, dia dekat dengan guru yang baik sama dia akan mencontoh yang baik. Tapi kalau nggak ada, di sisinya dia ada handphone, dia bisa nanya apa aja kok. Yang terjadi bullying itu anak harus berani speak up setidak-tidaknya dengan keluarga atau dengan temannya. Kadang-kadang informasi orang tua dari temannya. Kita mau kan itu menjadi suatu pembelajaran ya. Jadi ketika kita lagi banyak masalah, kita jatuh aja nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu caranya bangkit kan itu. Yes. Kalau itu kolaborasi antara orang tua, guru dan terapis, itu anak bagus bisa bangkit. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Dokter Dian, subspesialis psikiatri anak dan remaja ya? Ya. Oke, ini gimana dokter kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya? Iya. Ini yang keberapa ya dok? Keberapa ya? Kayak banyak banget Banyak ya? Saya lupa ya. Tapi ini ke pertemuan yang kesekian kalinya. Dan memang pada akhir-akhir ini kan kejadian beberapa kasus yang sempat di-up oleh media-media massa nasional. Terutama kasus-kasus terakhir tentang bullying dan dampak dari bullying yang kita bisa bilang ekstrim. Yang sampai ya mencederai. Dan kita berharap sebenarnya dari RSKD Durensawit ini bagaimana mencegah itu agar tidak terjadi hal-hal yang lain mungkin ya kali dok. Jadi kita kan banyak pertanyaan yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi mungkin biar sobat sehat semua yang di luar sana bisa tahu dan sebenarnya apa sih penyebab-penyebab dan bagaimana harus ditangani, siapa saja yang berperan, apakah ini akan jadi PR satu orang atau dua orang atau mungkin harus secara masif dibenahi gitu. Nah, tapi mungkin dilihat dari kasus yang kemarin nih dok. Kalau dilihat dari sudut pandang dokter nih, sebenarnya kalau bullying itu mempengaruhi kondisi psikologis seseorang sampai akhirnya melakukan tindakan ekstrim yang terakhir yang kemarin yang kejadian yang di sekolah ya. Kita nggak mau sebut itu, tapi memang itu kejadian yang memang mungkin mengagetkan semua orang gitu. Sampai terjadi seperti itu. Gimana dok? Baik. Jadi bullying ini seperti kita tahu dari dulu sebenarnya bullying itu terjadi ya. Tapi kan dulu itu kita anggap bullying itu sesuatu yang normal ya. Hal yang normal. Hal yang normal ya. Biasa kan kita juga masa-masa kecil sama lah kita sering lah dapat perlakuan kayak gitu ya. Hampir rata-rata di studi penelitian itu ya memang dikatakan sebagian besar memang masyarakat itu atau orang-orang mengalami kasus bullying. Ya. Nah, jadi kita anggap normal. Jadi menormalisasi. Normalisasi. Apakah bullying itu kita tetap harus menormalisasikan bullying? Oke. Ya, masalahnya di situ. Nah, saya mulai cerita nih dari kata bully sendiri ya. Yeah. Bully itu kan istilahnya itu diambil dari abad ke-17 gitu ya. Istilah itu dari dari Inggris nih. Dari Inggris. Bully itu adalah mengganggu si lemah. Mengganggu? Si lemah. Si lemah. Oke. Mengganggu si lemah. Oh. Jadi di situ ada karakter lemah dan pasti ada karakter yang kuat dong. Iya, iya. Ya, ada dua karakter nih di sini. Si lemah dan si kuat. Nah, kok bisa ya? Ada tercipta si lemah dan si kuat. Kan gitu kan? Nah, jadi dan menurut hasil penelitian, si lemah ini yang mungkin kita analogikan dengan si korban dan si kuat ini adalah si pelaku. Itu ternyata 71% itu dia bisa menjadi pelaku. Oh, jadi si lemah ini
71% akan bisa jadi pelaku. Iya, menurut hasil studi. Jadi kita susah menyebut bahwa korban itu ya korban. Jadi istilah korban dan bully itu akan jadi bias. Karena si korban itu bisa akan jadi pelaku. Akan jadi pelaku. Akan 71% menurut hasil pelatihan. Ya, saya merinding jadinya. Jadi hati-hati ya kalau ada kita jadi korban, kita bisa jadi pelaku juga. Bisa jadi pelaku. Ya, gitu ya. Jadi 71% ini hasil penelitian menjadi pelaku. Korban pelaku istilahnya ya. Jadi ada istilah korban, pelaku dan korban pelaku. Nah, sekarang masalahnya kenapa dia bisa jadi si lemah? Kan ada saya di SD saya dibully, di SMP saya dibully, di SMA saya dibully. Kok dibully terus sih? Ya, jadi ada sesuatu yang menjadikan dia memang orang yang lemah, yang mungkin kok orang ini enak banget ya dibully ya. Nah itu kan yang kita ada apa nih, seseorang kok enak banget dibully ya. Dan ada juga si pelaku yang dia jadi pelaku juga gitu ya. Nah ini tidak lepas dari pola asuh. Ujung-ujungnya pola asuh. Kan seseorang itu tumbuh pada dasarnya pertama kali itu kan tumbuhnya di mana? Di lingkungan rumah. Di keluarga. Iya. Jelas di keluarga. Nah bagaimana keluarga menciptakan seorang individu menjadi individu yang kuat. Ya kan? Tanggung jawab pertama ada di mana? Ya di orang tuanya. Di orang tuanya. Jadi kita mau menciptakan anak kita seperti apa karakternya itu tergantung orang tua. Dimulai dari orang tua. Pertama kali dimulai dari orang tua. Kemudian baru dia tumbuh menjadi lebih besar, baru lingkungan lain yang ikut berperan. Barulah lingkungan sekolah, lingkungan tetangga dan sebagainya. Awalnya asal mulanya dari rumah, dari orang tuanya. Sekarang orang tua dengan pola asuh yang gimana yang bisa menjadikan kok orang itu berkarakter jadi lemah. Nah, jadi memang ajaran orang tua nih mempengaruhi si anak ini menjadi karakter yang lemah atau mungkin yang tadi yang kuat gitu. Ya, yang kuat atau karakter yang pengganggu dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pola asuh, tentu pola asuh yang terbaik adalah kalau kita istilahkan kalau pola asuh tuh tipenya ada 4. Ya. Apa tuh, Dok? Yang otoriter. Yang otoriter. Pokoknya kamu harus ikutin saya. Maunya kayak gini. Kayak gini, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C. Pokoknya saya yang benar. Kalau untuk orang tua, dia harus ikutin. Kalau enggak, ya mungkin bisa dengan kekerasan di situ. Orang tuanya akan melakukan sesuatu tindakan fisik dan sebagainya ya. Itu dengan perilaku yang agak keras kayak gitu, keras di situ. Pokoknya yang benar adalah orang tua. Atau sebaliknya, yang kutub sebaliknya adalah yang permisif. Itu sangat dimanjakan. Mau apa aja? Yang bos itu anaknya. Yang bos anaknya. Bos itu anaknya. Jadi orang tuh akan ngikutin anaknya. Anak mau apa diikutin. Kan kita bisa berpikir kalau kita kasih kebebasan penuh pada si anak, ini anak bisa jadi apa? Terserah kan? Ya, dia nanti dia akan mengadopsi itu juga ke lingkungan berikutnya, kehidupan berikutnya yaitu di sekolah. Sama, pada otoriter, orang tuanya keras, maka dia akan mengadopsi juga. Ya mungkin dia mengadopsi di lingkungan yang lain. Ya mungkin dia penuh ketakutan, insecure, ya kan? Jadi mau berbuat apapun jadi takut. Nah itu kan bisa menjadi karakter yang seperti itu gitu. Ya, nah, sedangkan yang satu dia bisa jadi bos, semena-mena. Apapun akan dibolehkan, apapun akan dibenarkan. Karena orang tuanya mengajarkan itu, membebaskan apa aja. Ya apa aja, terserah kamu mau jadi apa, terserah. Pokoknya saya dukung. Saya akan penuhi semuanya. Kamu benar. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang pada keluarga itu siapa nih leadernya siapa? Si anak. Waduh, kalau leadernya anak bisa kacau ya. Kalau semuanya gitu dia ya. Nah pola asuh yang ketiga itu adalah pola asuh yang namanya satu otoriter, satu otoritatif. Satu kan otoriter, ini otoritatif. Nama otoritatif itu penuh dengan ada aturan ya, tapi sangat responsif.
Gimana tuh dok? Jadi Ada gini, aturan tapi sangat efektif. orang tua ngasih aturan. Oke. Kira-kira kamu setuju nggak dengan aturan itu? Oh, dipertanyakan lagi. Ada diskusi di Ada situ. kehangatan, ada diskusi. Nah, itu membuat anak itu jadi tumbuh. Oh, oke. Ya, jadi berpikir. Jadi kira-kira apa yang dilakukan sama yang dinasihatin sama ibu saya itu benar nggak ya buat saya? Itu dikasih kesempatan. Bisa kapan untuk berpikir Untuk lagi. berpikir, untuk berdiskusi dan sebagainya. Jadi anak dihargai pendapatnya. Nah, yang terakhir yang paling parah namanya neglected atau involved. Oh, oke, Jadi dia apa tuh? tidak terlibat sama sekali kehadiran orang tua. Oh. Ya, dia kalau yang tadi permisif itu dia dukung sepenuhnya. Ini Bos jadi anak, ya, anaknya jadi bos gitu kan. Kalau ini diabaikan. Benar-benar diabaikan. Benar-benar diabaikan. Ya, jadi kehadiran orang tua dalam kehidupan si anak nggak ada. Kehadiran si orang tua tuh nggak ada. Oh, Jadi, padahal sebenarnya itu dia ada di situ. Dia ada. Tapi kehadirannya tidak iya, ada. misalnya anaknya lagi main-main, terus udah gitu nanya ke orang tuanya, ayah ini lucu ya, ayahnya diem aja main HP. Nah, kamu udah main aja. Nah, ada di situ, tapi nggak hadir. Nggak hadir. Atau orang tuanya sibuk kerja. Oh, dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam ya, nggak ada di situ. Anaknya ya cari solusi sendiri. Oke. Nah, yang paling berbahaya sebenarnya dari keempat itu adalah yang tadi, yang neglected. Neglected itu. Nggak pernah ada. Nggak ada sosok nanti yang jadi role model si anak. Nah, kembali lagi tadi, kok bisa sih, bisa se-ekstrim itu? Iya, bisa se-ekstrim itu. Itu ya. Nah, kita kan bisa lihat nih karakter anak tuh terbentuk dari ini. Ada yang lemah, ada yang kuat. Semuanya kan dipengaruhi dari tipe pola asuh si orang tua. Nah, sekarang anak ini mengadopsi yang mana? Kalau misalnya dia nggak hadir, ya dia nggak hadir, dia akan nggak hadir dalam kehidupan si anak. Terus kalau misalnya dia punya masalah, dia kemana sekarang anak-anak itu? Iya, ke handphone sih. Handphone. Ke handphone. Jadi dia akan cari ya. Ini parentingnya yang banyak kalau orang tuanya nggak ada ya ke handphone. Kemana? Iya sih. Ya kalau seandainya dia dapat dari role model dari sekolahnya misalnya, dia dekat dengan guru yang baik sama dia akan mencontoh yang baik. Tapi kalau nggak ada, di sisinya dia ada handphone, dia bisa nanya apa aja kok. Iya, mau nanya apa? Mau nanya itu banyak. Tinggal ditanya sama ChatGPT. AI dan sebagainya. Semuanya dia akan dapat jawaban. Wow. Nah, itu kalau dia bertanya sesuatu, dia akan menjawabkan. Tapi itu nggak real kan? Itu semua berdasarkan dari data yang mereka punya. Dan data yang mereka punya kan kita nggak tahu, mereka nggak ada bimbingannya. Nah, ini anak-anak di bawah usia dewasa kan, mereka masih dalam proses pertumbuhan. Jadi mereka fungsi eksekutifnya belum berjalan dengan baik untuk merencanakan, memutuskan sesuatu. Mereka belum baik mana yang benar, mana yang tidak. Mereka belum intak ya, belum sempurna. Oke, makanya akhirnya apa yang dia lihat, benar, dia contoh. Dia nggak tahu konsekuensinya gimana. Nggak tahu konsekuensinya ke depannya. Konsekuensinya. Pokoknya dilakuin dulu nih karena ada nih seperti aku nih. Ada nih. Ini kasusnya kasusnya sama nih kayak seperti saya nih. Aku nih. Terus bagaimana saya bisa sembuh dari luka ini? Oke. Orang kalau sudah tersakiti, dibully, maka dia akan melakukan sesuatu untuk menyembuhkan dirinya kan. Nah, biasanya caranya ada dua, internalisasi atau eksternalisasi. Gimana tuh dok? Internalisasi, dia akan menarik diri, dia akan mengisolasi diri, dia nggak mau. Introvert gitu ya? Iya, dia akan menyembuhkan sendiri karena orang lain nggak ada yang ngerti dia. Dia merasa orang lain tidak mengerti dia atau memang dia ngerasa aja nih orang lain tidak mengerti dia? Orang lain kalau dia cerita nggak akan ngerti. Jadi cirinya anak-anak yang mengalami bullying itu salah satu kan masalahnya di gangguan perilaku. Dia akan menarik diri. Dia merasa dunia luar tuh nggak aman buat dia. Gitu. Dunia luar nggak aman, jadi dia merasa insecure, dia menarik diri. Kemudian kadang-kadang untuk melepaskan dirinya yang sedih, yang nggak nyaman, dia melakukan sesuatu seperti menyakiti dirinya. Ya, misalnya dengan self injury, bikin barcode dan sebagainya. Bikin barcode. Nah, itu kadang-kadang bisa mengurangi rasa sedihnya. Gitu. Nah, terus dia kan merasa lonely kan, merasa sendiri.
karena dia dibulikan, terus nggak ada yang bantu misalnya ya, kemudian dia nggak bisa bicara karena dia tidak diajarkan untuk bicarakan masalahnya dia, nggak ada tuh caranya ngajarin dia gimana, parentnya nggak ada, parentnya nggak ada, dia cuma bisa curhat sama HP-nya gitu. Nah jadi dia lebih asik dengan dirinya, semakinlah dia semakin dalam permainan itu, dan kita tahu di HP itu sistemnya kan algoritma. Begitu, apa yang dia cari dia akan terus dikasih terus dibanjiri itu. Ya, keluarlah itu dopaminnya dia semakin senang. Wah, ternyata kayak gini puas ya. Kenapa nggak kita coba? Langsung kita muncullah itu yang ekstrim tuh bisa keluar. Dan salah satu cara untuk bisa menghilangkan sakitnya ya dia harus mengeksternalisasi, mengeluarkan itu, melakukan itu, action itu. Dan nggak tahu nih risikonya benar apa enggak. Yang penting saya ada di sini contohnya. Ya udah ada contohnya, dilakukan ya udah. Ya, nah yang ngebatasin siapa? Nggak ada. Orang tuanya? Karena emang tidak ada kehadiran orang tua di situ. Nah itu dia mungkin melakukan itu di kamar, ya. Ketika mungkin ada orang tuanya negur, ayo makan, ya nanti jangan masuk, kan biasa gitu. Nanti aja saya masih ada urusan, gitu. Jangan masuk ke kamar ya. Biasa gitu, anak-anak yang udah terus dengan HP-nya, dia akan melarang orang tuanya hadir di situ karena dia memang udah asik dengan HP. Udah asik dengan itu. Gimana caranya mutusin kalau dia udah asik kayak gitu? Kan artinya kalau kita diganggu kesenangan kita marah kan? Iya sih. Ya, anak itu marah. Betul. Pertanyaannya jadi nggak ini banyak nih padahal. Oke. Aku jadi berpikir bahwa sebenarnya bagaimana peran teman-teman sebayanya, Dok, untuk menyikapi tadi kan, kalau misalnya kan dokter bilang dia akan menarik diri nih, dia akan tidak mau bersosialisasi, dia akan sibuk dengan keasikannya dia akan mencari lagi dengan tadi kegiatan-kegiatan yang akhirnya jadi kegiatan eksternal gitu, kegiatan yang mungkin membahayakan orang lain. Bagaimana teman-temannya ini berperan, Dok? Nah, kalau dia punya peer yang baik, itu akan menjadi faktor protektif. Yang melindungi dia dari ya tadi dari kelanjutan dari kesendiriannya. Berarti dia nggak sendiri dong. Nah, tapi masalahnya anak-anak dengan kasus bullying itu punya efek bahwa dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Oh, dia udah membentengi diri kalau dia nggak bisa bersosialisasi. Daripada saya disakitin, mendingan saya tidak usah. Wow. Nah, itu efek dari bullying itu sendiri itu ada fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Fisik, dia sering sakit, nggak sembuh-sembuh sakitnya. Pernah nggak ketemu anak yang mengeluh terus-terusan sakit perutnya, nggak bisa sembuh-sembuh, di USG nggak ada apa-apa, melakukan pemeriksaan sampai endoskop nggak ada apa-apa, tapi keluhannya sakit terus nggak sembuh-sembuh, atau pusing sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Padahal nggak apa-apa. Diperiksa nggak ada apa-apa. Itu kalau misalnya orang awam bilang, kayak gitu saya diguna-guna nih. Gitu ya. Jadi diguna-guna. Iya. Nah, itu yang terjadi sih. Yang sering terjadi. Keluhan fisik tuh nggak sembuh-sembuh. Itu sampai dewasa. Iya. Sampai dewasa. Ada penelitian tuh sampai dewasa. Molke bilang itu sampai dewasa. Jadi kita harus cari nih faktor psikologisnya apa. Dan banyak ternyata yang itu tadi, dia mengalami bullying tapi dia nggak bisa. Ya, tapi dia nggak bisa bicara gitu loh. Karena menurut dia kalau dia bicara ya percuma aja. Dia ngomong sama temennya takut sama kelompok yang kuat itu. Jadi kalau bullying, kalau bullying itu kan ada kelompok yang kuat. Yang kuat itu kan kalau bullying itu ada relasi kuasa, maksudnya siapa yang lebih kuat maka dia akan menindas yang lemah, kan ada intimidasi di situ. Nah kalau misalnya ini bantu si korban, dia akan kena dong. Iya, jadi kayak takut juga. Takut. Dan biasanya itu ada penelitiannya, itu sekitar 20% lah gitu loh. 20% bahwa
dia nggak percaya kalau misalnya 20% itu yang meyakini bahwa misalnya guru tuh bisa bantu dia, selebihnya enggak. Selebihnya 80% tidak percaya 80% orang lain membantu dia. Enggak. Guru pun nggak percaya. Oke. Makanya dia lebih baik ya udah nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Dan kalau ada penelitian juga yang bilang kalau saya dibully itu cuma sekitar 15%-an lah bahwa dia akan cerita. Akan cerita. Waduh, luar biasa. Dan tapi kalau temennya sekitar 70% bahwa ini ada yang dibully loh gitu, dia mau cerita. Tapi kalau itu menyangkut dirinya sendiri, menurut dia nggak akan cerita. Sekitar ya 15%-an itu dia nggak akan cerita karena dia percaya ya nggak ada yang bisa bantu dia. Kalau guru pun dia paling cuma begitu. Nanti setelah itu gurunya nggak ada, dia makin ditekan. Kalau misal orang tua ke orang tua ngomong, nah terus dia bilang lo anak mami lo ngapain cerita-cerita. Oh iya. Jadi ditekan. Makin lagi ditekan. Ketika diceritain sama orang tua, ditekan juga. Sama guru cerita. Terus bagaimana? Oke. Jadi itu makanya kenapa mereka lebih senang, mereka memendam. Secara fisik ada penyakit nggak sembuh-sembuh kita harus curigai. Mungkin nggak ada secara fisik ya. Penyakit itu fisik ya. tidak sembuh-sembuh ya. Kalau secara emosi ya tadi cemas, depresi, PTSD. Oke, PTSD. Ya karena kan bullying itu kan ada yang secara fisik juga kan, fisik, verbal ya. Kemudian diputus relasinya, diisolasi sama teman-teman sekitarnya, ada yang lewat cyber, itu kan luar biasa. Ya kalau sampai ke fisik mereka mengalami perlukaan, terus mereka nggak bilang, nggak apa-apa ini, tapi tiba-tiba ibunya lihat biru-biru, nggak ngomong, nah, itu juga secara emosi ya anak ini akan jadi PTSD mungkin. Ya kemudian saya ketemu beberapa yang udah jadi psikotik akibat bullying. Psikotik akibat bullying. Berapa kasus itu psikotik. Kemudian secara sosial jelas dia nggak mau, menarik diri, menghindar, ya. Atau mungkin dia menyerang, kita nggak tahu. Karena tadi perilaku korban bisa jadi si pelaku kan. Dia menyerang, jadi berkelahi, bolos sekolah, dan terakhir putus sekolah. Itu banyak banget. Banyak. Dan kita bisa lihat akibatnya apa? Pendidikannya rendah, ya, pekerjaannya nanti ya ala kadarnya, pendapatan gak ada, kesejahteraannya jadi minimal. Enggak ada. Makanya korban bullying, pelaku dan korban kesejahteraannya tidak baik di masa depan dibandingkan orang yang tidak dibully. Oke. Tapi bangkit dari bullying itu gimana dok buat seseorang itu yang kena bullying? Karena kan memang akhirnya jadi terjerembab di lubang yang dalam, semakin dalam, jadi kayak nggak bisa naik gitu. Bisa naik, ya. Makanya saya bilang yang terpenting itu sebenarnya garda terdepan utama itu adalah keluarga. Baik lagi ke basicnya dari keluarga. Kita bisa bayangin kalau keluarga yang hangat, ya komunikasinya bagus, orang tuanya mendengarkan dengan empati, tidak menyalahkan, anak bebas cerita, punya percaya diri yang tinggi, bisa membentengin dirinya terhadap situasi yang berbahaya, diajarkan, ya kemudian mereka juga dilatih gitu ya, dilatih. Saya pikir kalaupun dia diintimidasi, dibully, dia pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Karena memang dari keluarga itu dari sendiri keluarga sudah kuat. Okay. Keluarga itu udah bagus, dia udah kuat, udah kokoh gitu. Jadi kalau saya dibully, maka yang saya harus lakukan adalah A, B, C, D. Dia udah tahu, dia dikasih tahu sama keluarga. Dan kalau dia nggak bisa, kenapa saya takut ngomong sama orang tua? Dia kan kasih cerita juga. Iya, dia karena cerita. Ketika cerita dia nggak disalahin. Nggak disalahin. Coba kalau orang tuanya yang otoriter, kamu aja kayak gitu cengeng, masa kayak gitu kamu digituin sama temen, nggak berani. Akhirnya jadi mau minder cerita, lagi. Iya, jadi akhirnya jadi nggak mau cerita. Aduh, jadi malas ceritanya. Paling saya disalahin. Iya. Kamu sih digituin. Kamu mau sih aja. begitu. Ya kan makin digituin kan. Tuh coba lihat kakak kamu tuh. Apalagi kalau dibandingin. Waduh. Wah, itu udah nggak luar enak biasa ya. Nah itu yang keluarga kembali harus membentengi. Kalau yang terjadi itu, yang terjadi bullying itu, anak harus berani speak up setidak-tidaknya dengan keluarga.
atau dengan temannya. Kadang-kadang informasi orang tua dari temannya. Oh, oke. Belajar mempercayai. Kalau dari keluarga itu sehat, bagus, dia kan tumbuh rasa percaya diri kan, confidence-nya kan bagus. Kemudian dia berani untuk bicara sama temennya, dia gak akan ragu-ragu kan bahwa apa yang saya omongin ya benar ini gitu. Terus dia ngomong sama orang tuanya, mungkin gak berani ngomong sama orang tuanya karena takut orang tuanya sedih, ya temannya akan bicara. Karena tadi menurut penelitian 71% kalau lihat temennya dia akan kasih tahu tuh. Oh, oke. Dia akan kasih tahu. Dan itu memang mencari temannya itu nih. Sekarang bagaimana? Nah, sekarang kan kalau kita dulu deh, zaman saya dulu nih, itu nggak ada HP. Kita seumuran kayaknya. Oh gitu. Alhamdulillah. Oke. Ya, waktu saya dulu tuh nggak ada HP. Iya, jadi kita tuh kalau misalnya kita di adalah penekanan atau dibully, enggak dibully ya biasalah omongan-omongan yang enggak enak kan biasa ya. Dikata-katain lah ya. Iya, dikata-katain anak-anak itu kan biasalah begitu. Terus kita enggak akan jadi sensitif gitu, enggak jadi melo banget. Terus kita cari-cari di HP ini gimana saya diginiin gini, itu enggak ada. Kita jatuh. Mungkin kita sedih. Tapi kita harus bangkit. Ya, harus bangkit lagi karena disitulah hormon kita akan dikembangkan. Hormon pertumbuhan kita yang natural itu akan tumbuh sehingga pada diri kita ini muncul resiliensi, daya coping kita yang daya lenting kita menghadapi masalah. Kalau saya diginiin harusnya gimana ya? Enaknya gimana ya? Saya harus bersikap kayak gimana ya? Gitu. Gak itu mungkin sebelum ada handphone. Kita nyari sendiri. Terus ada kepentok, akhirnya yang ngomong, mau nggak mau kita ngomong, gimana saya diginiin nih, gitu. Mau nggak mau, kalau anak sekarang ada handphone, asik aja nanya handphone, nggak usah dengan komentar yang nggak enak dari keluarga. Jadi yang terbentuk bukan hormon natural, hormon dari smartphone. Dan itu akan menimbulkan kebahagiaan dengan dia lihat smartphone, dia banyak hiburan segala macam. Ya hormon dopaminnya dihasilkan dengan melihat smartphone, larinya ke sana, contohnya di sana, gitu. Itu makanya pentingnya keluarga yang hangat. Ya itu. Saya nahan nafas. Dia kayak berkaca sama diri sendiri akhirnya dong. Oh berarti orang tua ini harus berlaku seperti apa ke anak? Iya. Walaupun sesibuk-sibuknya orang tua ingat bahwa dia adalah benteng pertahanan untuk anak-anaknya, yang dia punya tanggung jawab menumbuhkan individu yang kuat, yang dengan dunia yang penuh tantangan ini. Itu jangan pernah untuk dilupakan sesibuk-sibuknya kita. Tuh sesibuk-sibuknya orang tua, quality time sama anaknya, ngobrol sama anaknya penting sekali. Jadi kalau misalnya ada bullying, anak nggak ragu-ragu kan cerita sama orang tua nih. Nah, orang tua akan mencari jalan keluar ya yang terbaik. Kalau anak, Bu jangan sampai ke sekolah ya. Kalau sekolah nanti saya dibilang cemen lagi, misalnya gitu ya. Terus apa ya? Baiknya apa ya? Karena orang tua itu kan sudah cukup matang ya cara problem solvingnya. Mungkin kalau kayak gitu, kadang-kadang kalau anaknya masih bisa diatasi sama orang tuanya, maka dia akan cari jalan keluar mungkin dengan gurunya ya, dengan diskusi. Kalau nggak bisa, orang tua pasti akan cari tenaga profesional yang mungkin bisa bantu. Ya. Benar. Jadi, saya mikirnya malah sebenarnya peran orang tua di sini cukup besar demi perkembangan anak. Kalau saya boleh simpulinya dok. Tapi memang sebenarnya orang tua yang seperti apa nih dok yang harus orang tua lakukan, atau mungkin melihat tanda kalau misalnya anaknya nggak mau cerita deh dok, misalnya ini kan sekarang kan memang anak nggak mau cerita nih, terus bagaimana orang tua bisa menilai, wah anakku lagi kena bullying nih, anakku kok istilahnya beda dari yang lain, maksudnya dia nggak mau cerita atau tiba-tiba melakukan hal yang tiba-tiba dia dipanggil sekolah karena dia melakukan hal-hal yang mungkin di luar norma gitu. Itu gimana dok? Itu kuncinya tadi. Orang tua menangkap perubahan anak. Oke. Ya, ketika anak mulai berubah perilakunya, itu adalah red flag buat orang tua.
Oke, ketika berubah Berubah perilaku. perilakunya. Ini anak kok jadi nggak mau keluar kamar ya? Kenapa nih? Dan orang tua harus Dan aware orang itu tua dong. aware, yang tadinya dia ceria, mau ngobrol, mau turun ke bawah, turun gitu, nonton bareng, makan gitu. Tiba-tiba dia di kamar aja, nggak mau keluar. Terus kalau masuk orang tuanya dia marah. Ada apa? Anak saya kok berubah perilakunya? Itu udah harus di highlight nih. Highlight ini ada apa anak saya? Ada yang salah kan? Ada sesuatu pasti yang berat di dia. Nah, ketika itu terjadi. Terus kedua, tadi udah ya emosinya ya. Kemudian sakit tadi. Oke, yang sakit. Sakit terus nih, ada keluhan. Gak mau sekolah. Oh, tiba-tiba gak mau sekolah? Gak mau sekolah. Gak usah Bu, capek, PR-nya banyak. Gak mau sekolah. Jangan tunggu sebulan gak sekolah baru dibawa. Saya kan ini udah sebulan gak sekolah, baru dibawa ke sini, ke psikiater gitu ya. Jangan gitu, ketika anaknya udah males-malesan sekolahnya ada apa. Ini nilainya segera. udah mungkin yang tadinya naik jadi turun gitu. Iya, terus ketika ditanya dia gak mau ngomong apa-apa. Nah di situ mungkin yang harus dilakukan adalah pendekatan dulu. Pendekatan aja dulu. Kalau dia gak mau ditanya, ya kita jangan terlalu paksa. Makin dipaksa nanti dia makin menjauh gitu. Deketin. Nah mau makan apa, misalnya kayak gitu. Mau makan apa, enaknya gimana, yuk kita jalan-jalan dulu yuk sebentar yuk gitu. Ya, terus dia bilang kalau sama sekali gak mau makan, gak mau beraktivitas seperti biasa, mau gak mau kita harus konsultasikan. Konsultasikan memang ke tenaga profesional. Jangan tunggu lama-lama. Kasihan. Karena kan makin lama dibiarkan makin juga lama proses penyembuhannya. Benar. Makin luka. Makin dalam lukanya. Itu yang kita harus segera waspadai sebagai orang tua. Ini anak saya ada apa-apa. Kalau cukup hangat. Kebayangkan? Saya baru mau nanya nih, kalau yang orang tua yang dingin. Nah, orang tua yang dingin yang sibuk gitu. Sibuk kerja, gak sempat merhatiin anaknya. Akhirnya ketidakhadiran orang tua. Siapa tahu nih ada orang tua yang ngerasa kayaknya saya kurang hadir untuk anak saya. Harus kita colek nih. Jangan sampai ada kata-kata itu lagi. Dalam dunia digital yang kayak gini gak ada. Kalau perlu kalau lagi main game ya bareng sama anaknya. Oh, boleh tuh dok? Boleh kan game boleh aja. Ya kan itu untuk meningkatkan kebersamaan anak sama orang tua. Bondingnya ya. Bondingnya, attachmentnya, bondingnya itu kan harus ditingkatkan. Mungkin dengan game itu bisa tambah akrab. Tapi kan permainan game itu memang dibatasi kan. Jangan sampai gamenya itu game kekerasan. Udah tahu game kekerasan. Ya biarinlah, yang penting saya mau ngerjain tugas saya dulu, kan gak bisa gitu. Si anak dibiarin main yang kekerasan. Ya itu juga bahaya. Nah itu waktunya juga harus diberi kontrak dulu ya, sesuai berapa lama. Kemudian masih mematuhi rule. Makanya saya bilang yang tadi harus ada rule-nya. Dan disepakati. Jadi lebih nyaman ya. Lebih jelas buat anak. Jelas. Jadi saya boleh kok. Orang tua saya cukup demokrat. Jadi cukup bisa bisa diajak untuk discuss gitu. Bisa. Nah itu yang terpenting. Kalau orang tuanya itu misalnya ya tadi kalau kerja di luar seminggu baru ini kan sudah agak terlambat. Bahkan mungkin yang tahu duluan tuh guru. Guru lebih tahu. Ya, bagaimana guru bersikap dok kalau misalnya memang sudah melihat tanda-tanda nih, terutama memang guru-guru wali murid atau mungkin yang di sekolah itu kan ada apa sih? Guru BK, saya jadi lupa karena udah lama. Ya guru BK bagaimana tuh dok? Nah kalau guru saya sering loh, yang nganter ke sini guru loh. Yang sering nganter ke sini guru? Ya, yang nganter anak luar itu biasa jadi luar biasa. Itu saya apresiasi lah guru-guru itu luar biasa. Saya tanya ibunya mana? Ibunya kerja. Bapaknya udah pisah. Aduh. Jadi ya ini saya bawa dong, kasihan kan. Karena dia udah mulai bikin barcode di sekolahnya. Nah terus yang nganterin guru. Dan guru itu ya jadi pengganti orang tuanya. Di sekolah ya. Di sekolah. Dan bagus, itu faktor protektif juga. Guru-guru seperti itu yang dibutuhkan.
Oke, jadi nggak cuman ngajar aja, jadi harus peduli juga Iya, dia sama tahu. murid-muridnya. Benar. Jadi dia lihat anak-anaknya itu ini secara akademik ini udah mulai menurun, tingkat kehadirannya juga udah berkurang. Nah, biasanya tuh guru lebih aware. Oke, Kemudian oke. dia akan menghubungi orang tuanya. Nah, orang tuanya ditarik lah sama guru ke sini. Dan kalau itu kolaborasi antara orang tua, guru, dan terapis, itu anak bagus, bisa bangkit. Bisa bangkit. Bisa bangkit. Ya, kemarin kita bikin podcast yang teman-teman anak-anak yang sudah survive dari penyintas ya, dari masalah yang lalu ya. Nah, itu bagus sekali. Nah, terus ada juga sekarang tuh membuat peer itu jadi kader jiwa. Kader jiwa. Gimana tuh maksudnya, Dok? Jadi biasanya kan teman-teman itu, anak-anak itu teman itu jadi tempat curhat ya. Nah, sekarang anak-anak ini nanti dilatih nih sama guru-guru BK-nya. Udah ada sekarang, Dok? Beberapa sekolah sudah pernah dilatih. Jadi dia jadi peer ya, peernya itu akan menjadi support anak-anak di situ. Jadi mereka dilatih untuk menguasai misalnya bagaimana mengatasi teman sebaya. Nah, mereka dilatih. Anak-anak sekolah itu? Anak-anak sekolah itu. Anak sekolah itu, terus nanti dia akan menjadi, kalau ada apa-apa ya mungkin curhat dulu ke dia, kan lebih enak kan. Terus ini kan udah ditandai nih bahwa ini kader-kader jiwa nih di sekolah nih. Nanti guru BK akan nanya ke mereka gitu. Nah, itu bagus banget support dari teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya sekolah bisa mengembangkan, yang pertama ada peraturan anti bullying ya. Kemudian guru-gurunya juga care gitu ya. Guru-gurunya sangat peduli dengan kasus-kasus bullying ini. Kemudian juga anak-anak siswa itu mungkin ada pelatihan sedikit ya. Mungkin dari rumah sakit kali ya, atau dari puskesmas bisa melatih bagaimana kalau ada situasi teman-teman yang sudah mulai berubah nih, sudah mulai sikap kepekaan ya, empatinya itu harus dikembangkan gitu ya. Saya rasa bullying akan lama-lama mungkin bisa akan berkurang ya. Kalau sekarang ini kan, kalau misalnya sekarang ini kita lihat yang seperti itu kan ya, tingkat kepedulian teman kurang. Kemudian guru-guru dikejar, mungkin ada dikejar yang lain ya, mungkin secara akademik ini anak harus targetnya ini gitu. Harus menguasai ini. Ya, tugasnya gitu. jadi banyak. Banyak banget gitu. Jadi curhat ini. Banyak banget nih gitu. Terus jadi agak nggak melihat sisi lain dari si anak yang secara psikologis itu juga perlu tumbuh ya. Nah, nggak hanya dikejar brainnya, tapi secara psikologis juga mereka harus ditumbuhkan juga, dan lingkungan sekolah menjadi rumah yang kedua. Kalau misalnya nanti memang terjadi bullying di sekolah, lalu bagaimana harus biar sampai tidak jadi pelaku dan berdampak kemana-mana? Bagaimana sebenarnya harus ditangani lebih awal, dan saya harus lapor kemana sih kalau memang terjadi pembulian terhadap saya, atau saya melihat pembulian di teman saya tuh, gimana, Dok? Baik, jadi kalau ada, kan saya nih di Poli Jiwa anak remaja ini hampir setiap hari mendapat kasus bullying, ya, hampir setiap hari. Dan sehari itu nggak cuma satu, kadang-kadang lebih dari satu kasus bullying ya, yang dilaporkan dari orang tua ke saya. Pertama, dari orang tua itu saya tanya, sudah pernah nggak dilaporkan ke guru BK? Misalnya gitu, yang pertama ya. Sudah tahu belum guru BK? Sudah dibicarakan belum? Terus kalau orang tua bilang sudah, terus penyelesaiannya sudah belum? Ada tidak? Oh sudah, Dok, sudah dipanggil. Terus ketika sudah dipanggil, sudah berdamai. Kalau misalnya ya masih aja begini, terus nanti akhirnya ya sudah, dianggap aja biasa. Nah, sampai akhirnya ada sesuatu yang serius yang terjadi pada si anak, sehingga si anak tidak mau lagi sekolah gitu. Terus si anak juga sudah dilihat tanda-tanda depresinya sudah cukup berat ya. Maka kami dari rumah sakit harus melaporkan ini. Itu bisa dilaporkan? Bisa, kan di sini ada KTPA. Oke.
Ya, jadi kita lapor ke KTPA rumah sakit. Oh. Ya, kita punya. Setiap rumah sakit punya KTPA. KTPA itu tadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Jadi mau itu kekerasan sifatnya fisik, ya, kemudian seksual, verbal, ya apapun itu pada perempuan dan anak kita laporkan ke KTPA. Nah, nanti tim KTPA akan lebih mengeksplor, memprobing lebih dalam lagi permasalahan si anak ini. Kemudian memang ditemukan kondisi kesehatan, gangguan kesehatan ya, secara mental maupun secara fisik ditemukan, maka kita akan langsung merujuknya ke PPAPP P2 TP2A. Itu apa ya? Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita ngeling di situ. Itu kita minta bantuan untuk bantuan hukum. Ya. Oh, bantuan hukum? Iya, dari sana juga. Oh, oke. Nanti akan turun di situ. Bantuan hukum, kemudian bantuan untuk perlindungan ya. Kayak pedsosnya ya, atau psikolognya itu tim nanti. Yang akan turun melihat apakah memang benar-benar ada suatu kekerasan ya. Kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh anak-anak di situ, tapi sekolah tidak mensupport, itu akan turun. Beberapa kasus memang sudah dibantu ya oleh tadi ini PPAPP itu turun dia ke bawah ke sekolah ya, dan akhirnya ya semuanya merasa terbantu ya, bukannya untuk menekan sekolah enggak, tapi mencari permasalahannya ada di mana, akar masalahnya. Nah, kalau misalnya memang permasalahannya sangat serius ya, bahkan menimbulkan perlukaan yang cukup dalam, ya itu ada sanksinya. Sanksi untuk si pelaku bullying itu. Pelaku bullying itu, ya sanksinya sesuai dengan luka yang didapat dari si korban. Bisa denda, bisa pidana. Bisa sampai pidana. Bisa sampai pidana. Nah ini harus disosialisasikan gitu. Iya, harusnya semua tahu nih. Jadi kalau misalnya kelihat ada temen bisa kan ya, atau dia yang merasa dibully atau memang sudah sampai ke ranah rumah sakit dan dilaporkan dan berproses itu istilahnya, dan itu bisa kok dibantu. Kita akan support, kita akan bantu. Kalau dia merasa tidak berdaya gitu, orang tua yang tidak berdaya, kita akan bantu sih. Di sini kita akan bantu. Ya, jadi kita akan bantu untuk menghubungi dari sekolah, ada apa, kenapa terjadi seperti ini, sambil kan kita pulihkan pulihkan lukanya anak itu, masalah psikologis anak itu kita pulihkan sambil berjalan itu. Sehingga semua beriringan paralel. Sehingga anak itu bisa kembali ke sekolah. Karena kalau solusinya ada bully, kemudian anaknya merasa nggak mau sekolah di situ, kita cari sekolah lain, ya nggak selesai juga. Masalahnya nggak selesai. Ya mungkin si pelaku bully juga akan membuli yang lain. Benar. Akhirnya. Si anak pun masih ada luka. Iya, dan dia akan mencari solusinya, ya udah menghindar terus. Nah itu bukan solusi yang ini. Kita mau kan itu menjadi suatu pembelajaran ya. Jadi ketika kita lagi banyak masalah, kita jatuh aja nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu caranya bangkit kan itu. Bagaimana cara bangkit itu yang bisa membuat dia jadi orang yang punya resiliensi itu tadi. Punya resiliensi. Lebih penting ya membangkitkan lah. Iya, karena kita harus jatuh dulu dong. Baru kita tahu caranya bangkit. Betul. Nah, jadi jangan takut ketika kita lagi jatuh, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Nanti kita ada orang yang support kita, di samping kita percaya ada pertolongan yang ada di sekitar kita dan kita bisa mampu bangkit lagi. Dan itu siapapun. Di kehidupan kita selanjutnya pun begitu kan. Kan gak mungkin ada jalan steril yang lurus manis, itu gak ada. Kita gak akan jadi orang yang kuat. Oke. Jadi jatuh biasa tapi bangkit harus. Iya, bangkit harus. Ya. Oke dok. Tadi bagus sekali dok. Peer jiwa. Itu menarik. Peer jiwa menarik sekali sih. Kayaknya perlu dikupas lagi nih terkait dengan ternyata memang anak sekolah itu bisa juga loh dilatih untuk bukan melakukan ya, tapi menjadi mungkin peer support untuk
Agent ya, oke, agent ya, mungkin Agent. jadi agent untuk perubahan ya, bahwa janganlah kita menormalisasi bullying, stop untuk normalisasi bullying. Bullying bukan hal yang sesuatu yang jangan dianggap sesuatu yang biasa, tapi ini sangat sudah emergensi ya, emergensi untuk pertumbuhan anak. Jadi stop ya normalisasi bullying, apapun itu. Jadi nggak usah lagi. Ya mungkin kalau kita bilang, kok gitu aja lemah sih, atau kok gitu, belum tentu. Nggak semua orang sama kali ya. Tingkat resiliensinya terhadap hal-hal yang negatif buat dirinya itu nggak semua orang bisa setahan itu gitu. Jadi mungkin ya teman-teman mungkin yang sekolah atau mungkin guru-guru atau mungkin orang tua jangan pernah meremehkan apa yang disampaikan oleh si anak tentang bullying. Karena karakter itu kan tumbuh dari akarnya itu. Kita nggak bisa bilang dia lemah. Cobaan hidupnya dia tuh gimana sehingga dia jadi lemah. Betul. Jadi memandang tuh jangan dari satu sisi dirinya dari kita gitu, tapi memandang dari sisi yang lain. Kita lihat dia tumbuhnya dari keluarga yang seperti apa, sehingga dia seperti itu. Dengan mengembangkan empati, saya rasa kita akan bisa bersama-sama untuk ya jadi kuat bersama. Ya, yang lemah kita ajak. Ya, bagaimana cara menjadi sosok yang tangguh gitu ya. Yang si pelaku itu juga kita ajak. Janganlah kayak gitu sama teman ya. Jadi tolonglah kita sama-sama saling saling memahami lah satu sama lain. Kalau kamu digituin mau enggak? Ya, kalau kamu di posisi itu enak enggak? Ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, dokter. Pertanyaan terakhir untuk para orang tua di sana, untuk para guru-guru di sana, atau mungkin teman-teman sebaya di sana yang mungkin melihat ini dan bisa jadi motivasi buat mereka untuk stop normalisasi bullying dan jangan sampai kejadian-kejadian yang ramai akhir-akhir ini terulang kembali. Gimana dok? Yang pertama, kita harus memahami dampak bullying itu sendiri. Dampaknya kita rasakan kan, luar biasa ya. Gak cuma sekedar anak ini yang merasakan ya, tapi semua akhirnya merasakan. Jadi ingat bahwa anak yang jadi korban bullying itu dia akan bisa jadi pelaku. Ya, itu harus diingat. Dan apa yang dia lakukan itu unpredictable. Ya, unpredictable. Kita nggak bisa tahu seberapa dalamnya lukanya, seberapa hebatnya dia akan melakukan sesuatu hal yang akan memulihkan lukanya. Jadi bullying ini adalah ancaman generasi muda kita. Ancaman untuk tumbuh kembang generasi muda kita. Jangan pernah meremehkan bullying. Kita semua, mulai dari keluarga, sekolah, kemudian pemerintah pun harus sigap dengan kasus yang dinamakan bullying. Gak ada tempat untuk si pelaku melakukan bullying. Itu yang harus kita kembangkan. Tidak ada tempat. Pokoknya gak ada tempat untuk bullying. Kita harus sama-sama untuk mengatakan tidak. Stop bullying. Stop bullying. Dan selalu ada wadah untuk para korban bercerita. Untuk para korban untuk menumbuhkan personalitinya. Termasuk untuk pelaku. Jadi kita bisa punya generasi muda yang kuat dan tangguh. Itu yang kita harapkan. Kita bersama-sama saling sinergis. Mulai dari yang terkecil, dari keluarga. Itu sih. Saya sebenarnya masih saya tertegun ketika mendengarkan dokter ini. Tapi memang terima kasih dokter waktunya. Kita berharap podcastnya akan berlanjut. Dan kita berharap juga kasus-kasus yang kemarin itu menjadi kasus-kasus yang terakhir. Udah gak ada lagi, gak usah lagi. Dan buat sobat sehat semua, pahami kalau memang dampak dari bullying ini unpredictable. Gak bisa dikalkulasi. Ini akan seperti apa dan bagaimana. Jadi stop
untuk melakukan bullying dimanapun. Oke, dokter. Saya salah nafas. Terima kasih dokter untuk waktunya. Terima kasih sobat sehat untuk mendengarkan sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.